Shalom, selamat sahabat adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari Sabat ini kita masih bisa melakukan segala aktivitas dan pada saat ini kita bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari buku Sekolah Sabat PowerPoint. Ada yang tahu pelajaran keberapa sekarang? Ya, kita masuk pelajaran yang kedua di buku Sekolah Sabat PowerPoint ini ya. Semua sudah belajar kan? Nah ya, judul Sekolah Sabat kita pada Sabat ini adalah melewati suka dan duka. Nah, sekarang di sini ceritanya ada seorang guru ya. Dia berada di satu kelas bersama dengan murid-muridnya. Nah, guru ini bertanya kepada murid-muridnya, apakah kalian tahu persamaan antara bawang merah dan juga Alkitab? Nah, adik-adik tahu nggak sih bawang merah itu seperti apa? Nah, biasanya kalau kalian masuk ke dapur, suka bantuin ibu masak, pasti udah tahu bawang merah itu seperti apa. Bawang merah itu bentuknya kecil ya, warnanya merah keunguan, biasanya itu digunakan untuk bumbu masakan. Nah, saat guru ini bertanya kepada murid-muridnya, apa persamaan Alkitab dan juga bawang merah, ada yang menjawab bahwa Alkitab itu dapat membuat seseorang menangis seperti bawang merah ya. Kalau kalian mengiris bawang merah pasti menangis ya. Lalu guru ini bertanya lagi, ada yang lain? Ada yang bisa menyebutkan persamaan bawang merah dan juga Alkitab? Nah, ini aja jawaban dari seorang murid bernama Trevor. Dia berkata, bawang merah mempunyai beberapa lapisan. Jika kalian mengupas satu lapisan, masih ada lapisan lain di bawahnya. Juga lapisan lain lagi, dan jika kalian benar-benar mempelajari kisah-kisah Alkitab, kalian akan menemukan adanya lapisan-lapisan dari hal-hal yang harus dipahami. Nah, inilah jawaban dari kedua murid guru itu mengenai persamaan bawang merah dan juga Alkitab. Nah, di sini sama seperti jawaban anak kedua bahwa Alkitab itu seperti bawang merah yang mempunyai berlapis-lapis kisah yang harus kita pahami, seperti kisah kita pada hari Sabat ini. Nah, hari Sabat ini kita belajar bagaimana kisah tentang penyaliban Yesus. Nah, kita tahu ya, kisah tentang penyaliban Yesus, bagaimana luar biasanya Yesus, dia mau datang ke dunia ini, dia mau untuk disalibkan. Untuk apa sih Tuhan Yesus disalibkan? Untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, berbicara mengenai penyaliban, coba kita bayangkan ya, kalau misalnya kita berada di posisi Yesus ya. Saat itu dia harus menderita, dia harus dihina, harus dicaci maki oleh orang-orang banyak. Dia harus menerima semuanya itu yang harusnya dia tidak terima. Dan dia harus disalibkan di atas kayu Kalvari. Nah, kita bisa bayangkan betapa sakitnya yang dirasakan oleh Yesus pada saat itu. Dan di sini kisah tentang Yesus itu sangat menginspirasi bagi kita semuanya ya. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia memberi harapan kepada orang lain, dan bahkan saat dia ingin dia harus meninggal di atas kayu Kalvari, dia memberikan semangat kepada banyak orang. Dan saat dia berada di kayu Kalvari saat itu, dia berdoa kepada Bapa supaya orang-orang yang menyalibkan dia itu diampuni atas segala dosanya. Dan dia juga berdoa supaya orang-orang lain itu juga bisa selamat. Nah, ini ya, bagaimana baiknya Yesus kepada orang-orang lain, bahkan saat orang yang menyakiti dia sekalipun. Nah, kita bisa belajar dari kisah Yesus ini saat dia harus dicaci maki, saat dia harus disakiti, dia tetap berbuat baik kepada orang lain. Nah, kita coba bayangkan kalau misalnya kita sedang sakit ya, kita lagi nggak enak badan, kita kena flu atau batuk atau sejenis itulah. Pernah nggak sih saat kalian sedang sakit, kalian memperhatikan orang lain, kalian peduli kepada orang di sekitar kita? Kalau kita misalnya sedang sakit ya, ada orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, apakah kita mau menolongnya?
seperti yang Yesus telah lakukan saat Yesus berada di kayu salib, saat Yesus dicaci maki oleh orang banyak, dia tetap memperhatikan orang di sekelilingnya. Begitu juga yang Tuhan inginkan supaya anak-anaknya lakukan, bahwa kita harus tetap peduli kepada orang lain, kita harus tetap sayang kepada sesama kita, bahkan kepada orang yang tidak peduli kepada kita. Nah, sebagai terakhir, di sini kita sama-sama baca ayat hafalannya ya, yang terdapat di dalam Zakaria 7 ayat yang ke-9. Oke, kita baca sama-sama ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Seperti Yesus, kita dapat memperhatikan orang lain meskipun sedang menghadapi kesusahan. Baiklah, sebagai penutup kita sama-sama tunduk kepala ya, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas semua kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, khususnya pada hari Sabat ini. Kami telah merenungkan sedikit firman-Mu dari buku Sekolah Sabat PowerPoint, kiranya ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan sepanjang hari Sabat ini dan segala aktivitas yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa kesalahan kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.